Ibu bapak, saudara dan anak-anak terkasih, pada umumnya kita semua menyukai hal-hal yang baru. Sepatu baru, baju baru, tas baru, handphone baru, sepeda motor baru, apalagi bisa punya mobil baru atau rumah baru. Dalam imajinasi kita, yang baru selalu berarti lebih baik dari yang lama. Kita pun menjadi ciptaan baru karena karya Allah melalui Kristus Sang Putra. Allah melakukan karya pendamaian dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, dengan jalan memberikan pengampunan dosa bagi kita melalui pengorbanan Kristus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 18 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Marilah kita datang kepada Yesus, marilah kita beribadah kepadanya. Marilah kita menerima pendamaian dari Kristus dan juga bersedia berdamai dengan sesama kita." Ibadah Minggu Prapaskah 4 hari ini, 30 Maret 2025, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Puspitasari dari GKJ Bayangkara Purwokerto. Kita akan memulai dengan menyanyikan lagu pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita masuki ibadah Prapaskah keempat ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang setia untuk menyatakan keselamatan yang telah dijanjikannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Berfirmanlah Tuhan di dalam kitab Nabi Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Firman itu tidak hanya berlaku
bagi Yosua dan umat Israel, tetapi juga bagi kita semua pada masa ini. Yesus menerima orang berdosa menjadi tema ibadah kita pada minggu ini. Mari kita menghayati kasih pengampunan Tuhan yang besar bagi kita, sekaligus juga kekuatan yang menopang kita juga untuk mengampuni sesama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita tahu betapa kita memiliki keterbatasan untuk bisa menggapai dan merasakan kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui betapa kami memiliki kelemahan, keterbatasan dan cacat celah untuk bisa merasakan kasih setia Tuhan yang besar dan menopang kami. Seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami, ego kami, dan kesombongan kami. Bahkan kami juga tidak mau menerima dan juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Biarlah terjadi dalam kuasa-Mu, Engkau memulihkan dan memperbarui kami, agar kami layak untuk terus menerima kasih-Mu dan memperoleh kekuatan untuk mengampuni saudara-saudara kami. Berkenanlah atas kami, perbaruilah kami, dalam kasih pengampunan-Mu kami berdoa. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan kita. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan diterima oleh Tuhan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini, dalam berita anugerah kita akan menerima sabda Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 11 yang demikian. Hati-hati, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Ia berkenan mendamaikan dirinya dengan kita, maka marilah kita berdamai satu dengan yang lain. Salam damai. Mari kita pujikan pujian untuk menyambut berita anugerah dan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih tak layak diriku
Kita diberkati Tuhan pada Minggu Prapaskah keempat ini dengan firman-Nya yang akan mengajak kita menghayati Yesus yang berkenan untuk menerima kita orang berdosa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita minta kuasa Roh Kudus. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ingin dibentuk sebagaimana bejana yang siap dibentuk. Dibangun dengan karakter Kristus, menerima berkat pengampunan, sekaligus juga belajar untuk mengampuni. Kiranya firman Tuhan yang pada hari ini akan kami dengar dan kami baca, serta kami renungkan dan menjadi kekuatan untuk kami lakukan, dilengkapi, dibungkus, dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dipenuhi dengan pemahaman kebenaran yang sejati, yang berasal dari Engkau. Berkenanlah atas kami ya Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kuasa Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur tanggapan Mazmur 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bacaan kedua diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pada minggu Prapaskah yang keempat ini, firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11b sampai dengan ayat 32 yang demikian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seseorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang diberkati firman-Nya. Hosiana.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam relasi kita dengan sesama, tentu kita membayangkan relasi yang baik-baik, relasi yang manis, relasi yang saling mendukung, relasi yang saling menguatkan, relasi yang membuat kita nyaman, bahkan merasa aman di dalamnya. Seperti gambaran kertas ini. Kita ingin bertemu dengan orang yang baik, kita ingin bertemu dengan orang yang kuat, kita ingin bertemu dengan orang yang positif. Bahkan mungkin juga kita berharap kita menjadi yang terbaik juga bagi sesama kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, selalu demikiankah yang terjadi? Itukah yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari? Berelasi di dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, atau juga berelasi di dalam pekerjaan masyarakat, mungkin juga itukah yang dapat kita temui dalam relasi di dalam gereja dan persekutuan. Ketemu dengan orang yang nyaman, ketemu dengan orang yang asik, ketemu dengan orang yang mendukung, ketemu dengan orang yang sangat bersahabat, bahkan rela berkorban bagi kita. Begitukah pengalaman Bapak Ibu selalu? Saya yakin tidak. Kita sering bertemu dengan mereka yang ruwet, yang hidupnya tidak jelas, yang mungkin membuat kita repot karena kompleksnya hidupnya, karena hidupnya yang tidak genah, bahkan mungkin juga karena hidupnya yang tidak genah, hidupnya yang tidak pas, seringkali melukai kita, bahkan juga memberikan kita kerepotan. Bisa jadi kehadirannya bencana bagi hidup kita. Dan kita merasa kita ada di satu sisi yang oke. Saya ini orang baik, tapi kenapa kok ketemu dengan orang yang ruwet? Saya ini orang yang berkorban, tapi kenapa kok selalu bertemu dengan orang yang selalu cari masalah? Saya ini ingin hidup damai, tetapi kenapa saya bertemu dengan orang yang selalu menyakiti saya? Lalu, bagaimana? Ada cara yang gampang bagi kita. Cut off. Potong saja. Singkirkan dia. Biarkan dia pergi. Kita tidak perlu menghubunginya lagi. Maka kita akan menikmati hidup kita. Kita cut off. Menjauhkan diri. Memutuskan relasi. Tidak lagi berhubungan dengan kita. Kita akan hidup nyaman. Iya, kita nyaman. Kita akan hidup tenang. Betul. Kita tidak lagi bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Melihat wajahnya sudah membuat kita trauma. Mendengar suaranya, kita mengingat ungkapannya yang menyakiti. Kita mendengar derap langkahnya saja. Kita melihat bagaimana ia menyakiti kita kembali. Cut off adalah jalan yang mudah bagi sebagian banyak orang. Karena itu akan menolong kesehatan mental kita. Kita akan terjauhkan dari mereka yang membuat kita rasanya tidak nyaman. Tapi ternyata tidak itu saja. Membuang mereka yang tidak menyenangkan. Menyingkirkan dan kita hidup nyaman. Memang nyaman secara mental. Tetapi ada sisi yang terbuang. Kita semakin lemah untuk berkomunikasi sosial dengan orang lain. Kita tidak mudah beradaptasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Orang yang kita anggap tidak baik. Bisa jadi juga kita punya kelemahan untuk memahami orang lain. Kita semakin punya kelemahan juga untuk mengelola konflik, menyelesaikan konflik. Padahal hidup tidak selalu nyaman. Dan itu juga yang dinyatakan dalam kisah kitab Injil Lukas yang kita baca. Seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Tentu sebagai orang tua ingin punya anak yang selalu baik-baik saja.
putih, bersih, menyenangkan, lurus, aman, nyaman, berprestasi, kuat, hebat, mandiri, dewasa, tahu kebutuhan orang tua. Tapi nyatanya tidak. Hidup si bungsu adalah hidup yang ruwet. Dia meninggalkan bapaknya, membawa harta bapaknya, menghabiskan, hidup jauh dari peraturan dan hukum yang berlaku, berfoya-foya, menjadi orang gagal, anak yang gagal. Dan memang patut dikatakan sebagai anak yang tidak berhasil, anak yang hilang. Tapi menariknya, ketika timbul kesadaran dari anak bungsu itu dan mencoba pulang, bukan lagi ingin menjadi seperti anak terdahulu, tapi menjadi hambanya pun, anak itu sudah merasa nyaman dekat dengan bapaknya. Tapi yang menarik, yang tidak biasa dilakukan dalam tradisi Israel pada waktu itu, orang yang lebih senior dengan predikat sebagai bapak, yang berada dalam posisi yang benar, yang sudah berkorban melakukan banyak hal, justru ketika melihat dari jauh anak bungsunya, ia berlari. Dia menemui anak. Bukan anak itu yang lebih dulu menemui, tapi dia berlari. Tidak hanya berlari, tidak hanya berhadapan, ia memeluk dan menciumi anak itu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ungkapan kebahagiaan bahwa anak yang ruwet, anak yang membuat kecewa, sudah pulang dengan selamat. Ia membuat pesta, mengenakan jubah, mengenakan cincin, dan membuatkan makanan yang luar biasa dari lembu tanggung. Sudah selesai. Bapak menerima dengan cara yang biasa. Tapi tidak di situ saja. Kehebatan dan luar biasanya Bapak. Ketika anak yang sulung, yang merasa baik-baik saja, yang merasa hebat tanpa kelemahan, kemudian protes. Si bapak sekali lagi mau datang menemui, menjelaskan, dan kemudian merangkul kembali anak itu. Yang jelas-jelas sebetulnya hak prerogatif si bapak. Mau memberikan apapun kepada si bungsu, mau melakukan apapun, itu miliknya semua. Tapi itu tidak dia pakai. Dia berjuang untuk menjelaskan kepada anak yang sulung. Jadi siapa anak yang hilang? Bungsu dan si sulung. Siapa yang hidupnya ruwet? Keduanya. Ruwet dengan berfoya-foya, ruwet dengan kesombongan dan keegoisan. Tapi Allah yang luar biasa dalam figur Bapa tidak cut off, tidak memotong, dan kemudian juga tidak memutus relasi. Ini juga menjadi gambaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita itu tidak selamanya hidup baik, tidak selamanya menemui orang-orang baik. Kalau mau jujur, hidup kita itu ruwet, kompleks, penuh dengan kesalahan, kelemahan, baik yang kita akui ataupun yang kita sembunyikan. Tapi Tuhan itu Maha tahu. Baik yang kita anggap biasa saja, normal, orang lain juga melakukannya, ataupun yang kemudian kita rasakan ini sangat menjadi beban dalam hidup kita, ketakutan dan kecemasan. Atau mungkin juga kita temui orang-orang yang seperti tadi, yang menyakiti dan melemahkan hidup kita. Tapi Allah yang baik tidak akan pernah meng-cut off kita. Dia terus membangun relasi dengan kita. Terus membangun kasih, memulihkan, dan juga membangun karakter kita sama seperti yang kita inginkan. Kita ini anak-anak yang hilang, yang Allah rangkul,
yang Allah rela berlari mendekati kita dan menciumi kita, maka sudah sepatutnyakah kita seperti si sulung? Mari, kalau Allah sudah mengampuni kita, kita juga belajar mengampuni sesama kita. Jangan mudah cut off hanya untuk kenyamanan kita, tapi berjuanglah seperti Bapa, memberi pengampunan, memberikan kekuatan, dan memulihkan semuanya. Kita tidak berjalan sendiri, kita tidak menggunakan kekuatan sendiri, tapi kita menggunakan kekuatan pengampunan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah bersama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesediaan-Mu terus membangun relasi dengan kami. Kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa, terus Tuhan berkati dengan pengampunan. Dan pengampunan-Mu memulihkan dan membangun karakter kami, agar sama seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah Engkau juga berkenan memulihkan dan mengampuni para pemimpin bangsa kami, yang dalam kekuasaannya belum dapat mensejahterakan rakyat, yang dalam kekuasaannya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, yang dalam kekuasaannya tidak berlaku dalam keadilan, hukum, dan kebenaran. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, agar mereka menjadi jalan, mereka menjadi berkat bagi kesejahteraan Indonesia. Begitu pula kami berdoa untuk pemerintah kota Bogor. Tuhan berkati, agar dalam hikmat bijaksana, mereka bisa melakukan tugas panggilan kepemimpinan mereka dengan baik, dan menjadi berkat tidak hanya bagi masyarakat di Bogor, tetapi juga bagi gereja-gereja di Bogor. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Kristen Indonesia, dimanapun berada. Tuhan berkati, agar GKI boleh saling bersinergi, bekerja sama, mewujudkan kasih Allah yang satu dan penuh dengan berkat. Kami juga mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu yang sudah Tuhan berkati dengan usia lanjut, dalam keterbatasan mereka, dalam kelemahan mereka, Tuhan yang topang, agar mereka justru tidak melihat kelemahan mereka sebagai penghalang untuk mengucap syukur, tetapi mereka akan senantiasa bersuka cita atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit penyakitnya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang dampingi, Tuhan yang berkati lewat makanan, minuman, dan obat-obatan. Bahkan keluarga yang mendampingi, para medis yang menolong, juga Tuhan berkati dengan penuh kasih setia-Mu, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga di jemaat-Mu. Biarlah relasi antar pasangan Tuhan berkati, relasi orang tua anak, saudara satu dengan saudara lain,
terus diberkati. Secara ekonomi, keluarga-keluarga dicukupkan. Secara kesehatan juga ditolong oleh Tuhan. Dan anak-anak yang masih mengalami pendidikan, Tuhan bantu agar mereka juga punya tanggung jawab. Bahkan ketika mereka saat ini sedang menjalani dan menikmati masa libur hari raya, Tuhan tolong agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga bantu mereka yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan, berada dalam pergumulan-pergumulan berat. Tuhan bantu dan Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan mampukan mereka untuk melewati semua itu, karena mereka tidak sendiri. Bahkan kami juga berdoa untuk kesehatan, kebersamaan pengurus Bapos GKI Yasmin. Tuhan berkati, sehingga di tahun 2025 ini banyak karya Tuhan yang bisa dikerjakan. Banyak karya kasih setia yang bisa mereka nyatakan. Kami bersyukur untuk semua ini. Dan kami percaya kami punya Allah yang dalam kekuatannya memahami dan mengerti kami. Inilah doa kami. Dan doa kami ini akan kami berkati dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Kami ingin mendapatkan berkat Tuhan melalui doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Bukan dari jumlah saja persembahan kita dinilai dan diukur. Yang terpenting adalah kerelaan hati kita pada saat kita memberikannya. Sebelum menyampaikan persembahan, saya akan membaca sebuah ayat dari Matius 23 ayat 23 yang demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selisih atas manis dan jinten kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan, nanti dapat diserahkan ke bendara pada saat kita ibadah onsite atau dapat ditransfer pada rekening yang seperti tercantum pada layar. Mari kita memuji Tuhan di dalam mengiringi persembahan kita dari NKB 134 bait pertama, kedua, dan keempat.
Terima kasih ya Tuhanku, dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah berkat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala berkat dan karunia yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur kami dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon ya Bapa, terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 33. Kita akan nyanyikan 1 sampai 3 dan 5 dengan judul Suaramu Ku Dengar dan seterusnya. Supaya ku dikodokkan di
Sinarmu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan benar. Agung datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Kris untuk undangannya. Saya ingat pertama kali, saya lupa tahun berapa, tapi kayaknya itu sekitar awal-awal Yasmin mulai mengadakan ibadah di istana atau masih di rumah gitu ya. Saya diajak menemani Pak Stephen ke Bogor malam-malam. Terus saya bilang, ini mau ngapain sih gitu. Terus dia bilang, kamu temenin saya aja deh, soalnya dia tuh kan kalau nyetir agak malam juga, saya juga agak was-was gitu. Terus udah malam sih waktu itu, saya pulang kantor, biasanya memang kan saya pulang kantor udah malam. Terus dia bilang, yuk temenin saya ketemu sama Mbak Fatma ya. Terus saya bilang, siapa Mbak Fatma itu? dari GKI Yasmin katanya gitu. Dia mau kasih saya ini postcard, kartu pos. Terus jadilah kami malam itu ke Bogor, ketemunya tuh di KFC yang begitu keluar dari tol itu sebelah kanan. Nah, saya pertama kali ketemu Ibu Fatma di situ, dan saya kan biasanya saya memang cuma mendengarkan aja. Jadi Bu Fatma bilang, ini Pak kumpulan kartu-kartu posnya, terus nanti tolong diedarkan, nanti kita akan pasang waktu itu, kalau nggak salah menjelang Paskah ya Pak, Natal ya. Terus dibawa, terus dibagi-bagikan gitu ke gereja, waktu itu ke Gading Indah kalau nggak salah. Saya ke gereja Gading Indah, biasanya tuh cuma berdua sama anak saya aja, Rena, dan Pak Stephen tuh dengan kesibukannya sendiri gitu, khotbah di mana, kecuali yang jauh-jauh gitu, dia minta saya temani. Tapi kalau cuman yang deket-deket aja enggak. Tapi kalau jadi saya kurang gitu, waktu awal-awalnya saya kurang gitu ikut terlibat banyak gitu dengan kegiatannya dia di Yasmin. Yang saya ingat ya cuma beberapa kali saya diminta menemani dia ke kebaktian di rumah siapa itu, saya lupa namanya. Oke, beberapa kali di situ. Itu
Ya, tapi terus setelah itu banyak sekali pertemuan-pertemuan yang dia lakukan, dan kayaknya itu sangat ini sekali ya untuk Stephen. Setelah beberapa kali ibadah di rumah, terus terakhir bahkan setelah kembali dari Swiss itu dia ikut memimpin ibadah di depan istana ya. Padahal kesehatannya dia tuh udah sangat jauh menurun sekali. Tapi dia tetap semangat setiap kali bicara tentang Yasmin. Pasti dia sangat semangat sekali. Yang pasti tetap semangat, jangan menyerah.